wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu pendengar setia channel kami via Zoom kami, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua yang sedang menuntut ilmu, berzikir, mengaji, membaca firman-firman Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu amalan kita pada malam hari ini menjadi satu langkah dekatnya kita menuju surganya Allah, dan satu langkah kita dimundurkan dan dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Hari Cahaya Setiawan memulai pengajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita doakan pada tanggal hari ini serentak pemilihan pimpinan kita di daerah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada masyarakat negeri ini pemimpin-pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan masyarakat kita masyarakat yang cerdas dalam memilih pemimpinnya. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas karakter hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah ini menjadi seorang hamba itu adalah level yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyandungkan atau menyandarkan kepada hambanya ini sebagai hambanya Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Padahal di sini Nabi Muhammad SAW bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi rasulihi atau bi nabiyhi. Tapi di sini dikatakan bi abdihi. Artinya dengan hambaku. Jadi level Bapak dan Ibu yang mendengarkan siaran pada malam hari ini, level tertinggi manusia adalah ketika disebut seorang hambanya Allah. Ya contoh begini. Kamu hambanya Allah bukan? Iya, saya hambanya Allah. Dari mulut kita itu gampang mengatakan kami adalah hambanya Allah. Masalah ngaku-ngaku mah gampang. Gratis, murah. Yang susah itu diakui. Jadi yang susah itu diakui. Kalau masalah ngaku-ngaku itu berat. Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini hambanya atau bukan? Ah, nanti dulu. Maka karakter-karakter hambanya Allah di sini kita akan melihat tentang sifat ibadur rahman. Seperti apakah? Ini masih panjang. Cuma Al-Fakir akan sampaikan beberapa poin dulu, besok kita akan lanjutkan volume keduanya. Bagaimanakah sifat ibadur rahman? Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, konsep menjadi seorang hambanya Allah yang Ar-Rahman, yang perlu kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika dia berjalan di atas muka buminya Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan mutawaddi'an, dalam keadaan rendah hati.
hati. Nah, ini yang pertama Allah gambarkan sifat hambanya Allah, sifat ibadur rahman, itu adalah tentang rendah hati. Kenapa? Karena seseorang itu bisa dilihat baik atau buruknya, sombong atau enggaknya, itu dari cara berjalan, Pak. Dari cara berjalan. Allah katakan kalau engkau pengen menjadi hambanya Allah, ibadur rahman, maka engkau harus berjalan di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan rendah hati, tidak sombong. Jadi yang pertama, hilangkan kesombongan ketika kita berjalan di atas muka bumi Allah. Entah itu berjalannya dengan kaki, dengan membusungkan badan, dengan menegakkan kepala, atau berjalannya dengan kendaraan yang mewah, baik motor yang mahal, mobil yang mahal. Maka hari ini sama-sama kita yang punya sifat sombong, sifat merasa tinggi, kita hilangkan. Kenapa? Ini syarat yang pertama menjadi hambanya Allah yang ibadur rahman, tidak boleh sombong berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan membusungkan badan. Seperti ini nih. Jangan. Tenang. Orang-orang yang punya hamba Allah itu tenang jalannya. Mau yang cowok, mau yang cewek, sama. Karena disebut hamba Allah, entah cewek, entah cowok, harus sama cara berjalannya. Yang kedua, apa cirinya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Menjadi ibadur rahman, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, kalau ada orang jahil, dalam arti sini adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang mengusik, orang-orang yang membuli, atau kalau bahasa sekarangnya, orang-orang yang julid, nyinyir. Jadi julid sama nyinyir udah dikasih tahu dulu sama Allah, udah ada di Quran, Bu. Kalau engkau berjalan menghadapi orang-orang yang bodoh, menemui orang-orang yang jahil, yang nyinyir, yang julid, maka katakanlah qalu salama, salama. Tenang, selamat, selamat. Artinya apa? Yang kedua, syarat menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Yang kedua adalah ketika orang menghina kita, kita jangan balas hina. Biasanya ada orang menghina kita, sudah diam. Kalau kita membalas, dihina orang, berarti kita perlu keluar daripada syarat ibadur rahman, hambanya Allah. Orang nyinyir kita, biarkan, jangan dibalas. Kadang-kadang enggak. Orang ngebully kita, kita lebih kencang membuli dia. Jangan sampai gua kalah sama dia, enak aja. Berantem-berantem juga. Oh, ini bukan orang yang ibadur rahman, jangan. Tetangga ngomong anu, ngomong itu, ngomong ini, biarkan. Kalau kata orang Pademangan, di rumah saja itu, selama kita nggak minta makan sama dia, gue bodo amat tuh. Jadi tenang. Orang ngomong apapun tentang kita, tentang keluarga kita, tentang istri kita, anak kita jawab dengan salama, salama, tenang. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan omongan orang, penilaian orang. Sering kita ini sibuk, ya, kita ini sering banget mensibukkan diri terhadap penilaian orang lain dibandingkan Allah menilai kita. Ya, kita ini sering benar-benar 24 jam takut orang itu membuli kita, menghina kita. Hari ini begitu miris di negara ini, di bumi tercinta ini, kita semua di sosial media bisa saling hina, saling caci maki, padahal belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, tidak tahu bagaimana faktanya yang terjadi, tapi kita dengan mudahnya lisan kita itu menghina orang. Ya. Jadi yang pertama, menjadi hamba-hamba Allah tidak boleh sombong, berjalan di atas muka bumi. Yang kedua, dia harus tenang menghadapi
nyinyiran, julitan orang-orang yang benci kepada dia. Yang ketiga, apa menjadi hambanya Allah syaratnya? Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah. Dan orang-orang yang membangunkan malamnya untuk sujud dan berdiri beribadah kepada Allah. Aduh, kalau ngomongin malam, ini luar biasa. Ulama mengatakan malam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang yang menggunakan malam itu untuk mendapatkan pahala. Nah, orang yang mendapatkan pahala ini adalah orang-orang yang ibadur rahman. Dia gunakan waktu malamnya untuk berzikir kepada Allah. Dia tahu tidur itu nyenyak, apalagi musim hujan ya Bu. Waduh, paling nikmat kamarnya pakai AC, ya. Begitu tidur sampai lupa kita kapan bangun. Tapi ketika ibadur rahman, orang-orang yang mencintai Allah, dia luangkan waktu tidurnya, kenikmatan tidurnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membangunkan malamnya, dia qiyamul lail, dia bermunajat kepada Allah, inilah orang-orang yang dimaksud ibadur rahman atau karakter hambanya Allah. Yang kedua, ada orang yang menggunakan waktu malamnya itu untuk dosa, melakukan kemaksiatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berapa banyak kejadian pembunuhan pada malam hari. Berapa banyak kejadian pembegalan pada malam hari. Berapa banyak kejadian perampokan pada malam hari. Berapa banyak kejadian-kejadian perzinahan, perjudian, minum-minuman terjadinya pada malam hari. Itu orang yang menggunakan waktu malamnya untuk berlumuran dengan dosa. Maka orang seperti ini tidak masuk dalam konsep hambanya Allah yang ibadur rahman. Yang ketiga, ini orang yang menggunakan malamnya bukan buat cari pahala, bukan buat cari dosa. Malamnya tidak digunakan untuk kedua itu, melainkan hanya mendapatkan sia-sia. Siapakah itu? Orang yang tidur sepanjang malam, lalu dia bangun ketika pagi hari. Siapa itu orang yang malamnya sia-sia? Orang yang main catur di pos ronda. Nih, kalau di kampung kita tuh ada orang tuh main catur di pos ronda itu biasanya mulainya malam, kapan berhentinya? Azan subuh. Azan subuh adalah pertanda bahwasannya main catur sudah selesai. Jadi main catur selesai, dia kagak sholat, dia pulang ke rumah. Ya, jadi ini orang nggak dapatkan pahala, nggak dapatkan dosa, cuma sia-sia malamnya. Maka itulah kata ulama, waman talabal ula sahiral layali. Siapa orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah dia begadang untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, karakter hamba Allah tidak sombong dalam berjalan. Yang kedua adalah tenang terhadap nyinyiran orang lain. Yang ketiga adalah dia sering bangun malam. Paham sampai sini, Bu? Baru 3 sudah dicatat belum kira-kira nih? Yang keempat apa? Walladzina yaquluna rabbana syrif 'anna 'adzaba jahannam. Bukan dia cuma bangun malam. Di setiap malamnya dia gunakan mengangkat tangan Allah. Untuk apa? Untuk berlindung daripada adzab jahannam. Azabnya Allah neraka jahanam. Saya sudah singgung di penampilan pertama saya via Zoom ini. Ada orang hari ini terang-terangan seorang selebritis menantangi azab api neraka. Dengan bangganya dia sebarkan di sosial media, gua mah nggak apa-apa masuk neraka. Ini orang-orang yang keluar daripada konsep ibadur rahman. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk dalam konsep ibadur rahman, dia selalu minta sama Allah agar dijauhkan daripada api neraka.
Kenapa begitu? Inna adzabaha kana gharama. Duh, kalau merinding Bu, kalau ngomongin neraka itu, Masya Allah. Kata orang-orang yang ibadah Rahman, kenapa saya berlindung daripada api neraka? Sesungguhnya api neraka itu gharama. Gharama itu artinya kekal, pedih, asyaddul adab. Siksaan itu pedih. Masya Allah, kita miskin di dunia. Ya, miskin di dunia, ada senyumnya, ada bahagianya, ada tertawanya. Kalau kita miskin di akhirat sampai masuk ke dalam api neraka, jangankan senyum. Bahkan tertawa pun kita tidak mampu, wahai ibadah Allah. Kata yang tadi mengatakan, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Api neraka itu saat tempat yang paling buruk, mustaqarra wa muqama, meskipun hanya sebentar menetapnya, atau muqama, tempat tinggal yang paling lama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan tadi kita membaca surat Al-Mulk terbebaskan daripada azab kubur dan azab neraka. Jadi orang-orang yang ibadur Rahman dia selalu takut dijauhkan daripada siksa neraka. Nah, sering kita berdoa, ya Allah, lunasi hutang-hutang saya. Itu doa kita tuh. Ya Allah, cicilan mobil masih banyak. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak, duit yang banyak, ya Allah. Sering kita doanya tentang uang saja mungkin, ya, tentang kesehatan saja mungkin, tentang karir kita saja mungkin, tapi kita lupa. Ada yang kita lupa. Kita diwajibkan juga meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya siksa api Jahannam. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi sudah berapa poin Bu yang kita catat? Yang pertama, orang yang punya konsep ibadur Rahman dia berjalan tidak sombong. Yang kedua, udah dicatat belum nih kira-kira nih? Hah? Yang kedua, dia tidak menggubris perkataan orang lain. Yang ketiga, membangunkan malamnya untuk ibadah. Yang keempat, berlindung daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena masih banyak, ya, besok kita akan lanjutkan kembali, ya. Walladzina idza anfaqu, ini yang kelima. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan adapun orang-orang yang menjadi hambanya Allah, konsep yang kelima adalah kata Allah Subhanahu wa taala, dia berinfak, membelanjakan hartanya tidak secara berlebihan. Ya. Wa kana baina dzalika, dan dari keduanya itu dia ambil pertengahan. Maka kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Setiap perkara yang bagus adalah pertengahan. Ya. Jadi yang sedang-sedang saja, tak gitu tuh lagunya. Ya, berinfak sama. Ya, saya punya uang 100 juta, saya infakkan. Habis itu uang kita habis, istri kita terbengkalai, anak kita terbengkalai. Allah tidak suka. Engkau berinfak dengan semampumu. Ya. Saya infak 100 juta Ustadz, tapi uang saya masih ada 4 triliun. Nah, itu boleh. Karena uangnya masih ada 4 triliun. Lah ini uang 100 juta, diinfakkan semua. Habis itu keluarganya melarat, anaknya di DO dari kampusnya. Nah, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah, ya, dengan ambil jalur tengah, ya, berinfak semampunya, ya, membelanjakan harta semampunya, jangan sampai kita melebihi batas kemampuan kita, Bu. Contoh yang kedua, membelanjakan harta dengan cara berlebihan, ini bukan termasuk konsep ibadur Rahman. Wala tubaddir tabdira. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau jangan melakukan mubazir. Ya, ada orang mohon maaf, ya, yang mungkin mendengarkan siaran ini. Saya itu kalau ngeliat artis-artis itu bilang tasnya harga 800 juta, tasnya harga 1 miliar. Sepatunya harga 80 juta,
Sepatunya harga 100 juta. Yang saya bayangkan adalah, subhanallah, uangnya begitu banyak. Masa sih uang 800 juta digunakan untuk beli tas yang kecil? Apakah tas itu bisa menjadi kulkas? Apakah tas itu bisa menjadi mobil? Di dalamnya ada AC gitu. Nah, di dalam ada dispenser, hot and cool. Nggak ada, Pak. Ya. Belilah yang sepertengahan saja. Ya, misalkan saya beli Ustaz tas yang 100 juta karena saya orang mampu, silakan. Lalu yang 700 jutanya kau gunakan untuk pembangunan pondok pesantren, itu baru top. Ada orang menggunakan hanya untuk membeli jas, harganya sampai 70 juta. Masya Allah, ini bikin hati kalau mendengar harga-harga begitu. Kalau kata anak sekarang, jiwa miskinku meronta-ronta. Jiwa miskinku meronta-ronta. Masya Allah. Jadi berinfaklah, ya, atau membelanjakanlah harta kita dalam keadaan standar, ya, dalam keadaan iktisad, keadaan hemat, ya, karena Islam tidak menyukai hal-hal yang mubazir. Hanya secukupnya saja, Bu, ya. Contoh seperti makan, ya. Jangan sampai makanan yang kita makan itu berlebihan. Allah nggak suka dengan hal-hal sesuatu yang berlebihan. Makanlah secukupnya, ya. Makanlah seala kadarnya. Jangan sampai ketika kita makan, lalu yang ada adalah timbul rasa mubazir, ya. Untuk makan kita menghabiskan kurang lebih 10 juta. Nah, bagaimana bagusnya Ustadz? Kita makan 2 juta, yang 8 jutanya kita bagikan ke anak-anak yatim, itu baru top. Karena muslim yang visioner, tahu dia untuk membahagiakan istrinya dan anaknya, tapi dia tidak lupa untuk berinvestasi di hari akhir nanti, yaitu dengan cara bersedekah. Maka konsep ibadur rahman yang kelima ini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti, karena masih banyak konsep ibadur rahman, hamba-hambanya Allah. Ya, yang terakhir adalah yang tadi kita tutup, berinfak dengan sewajarnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa menyerna dan mencatat konsep ibadur rahman ini. Karena kita ini, ya, sering ngaku menjadi hambanya Allah kalau masukin amplop kagak ada namanya. Nah, kondangan 20.000 hamba Allah. Hamba Allah. Kondangan 20.000 hamba Allah. Dan kondangan 200.000 nama sendiri. Kita ini sering mengaku hamba Allah kalau kita kepepet. Ya, kita ini hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Apakah kita pantas menjadi hambanya Allah? Hamba yang penuh dengan kesombongan? Apakah kita hamba dunia? Apakah kita hamba jabatan? Hamba hawa nafsu? Jangan sampai. Karena kita ini hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La maujuda illallah. La ma'buda illallah. Jadi sama-sama kita mengagungkan Allah. Ya, Allah itu segalanya. Ya, manusia tidak mampu segala-galanya. Hari ini berapa banyak kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis akhlak, krisis moral, maka kita yang mendengarkan kajian ini tidak boleh krisis moral, akhlak, ekonomi. Kenapa? Karena kita hambanya Allah. Kalau untuk menjadi hamba Allah, kita percaya hambanya Allah, kita menggantungkan hidup kita hanya untuk Allah. Bapak pasti hafal ya bacaan doa iftitah. Ya, Ibu pasti hafal kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku sandarkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita hidup tidak perlu khawatir. Kalau kita benar mengaku hambanya Allah, maka ketika beberapa tahun yang lalu itu ada pedagang buah di Mesir, kalau tidak salah, itu tukang buah di gerobaknya ada tulisan yang menjadi viral. Ya, kaifa akhaf, ya, bagaimana aku akan takut miskin, ya, wa ana Abdul Ghani, bagaimana aku takut menjadi seorang fakir.
Ya, seorang yang miskin, sedangkan aku adalah hambanya yang maha kaya. Luar biasa. Yang terpenting, ketika kita menjadi hambanya Allah, tanamkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pasien yang mendengarkan ceramah ini, tanamkan positive thinking, pikiran yang jernih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, aku sesungguhnya berada dalam prasangka hambaku. Ya, ketika hambaku berprasangka baik, maka akan baik yang lahir. Yang terciptakan kebaikan. Tapi ketika hambaku negatif thinking kepada aku, ya, dia jauh dari aku, maka apapun yang dia hasilkan adalah pikiran-pikiran negatif dan hal-hal yang buruk. Seperti contoh, ya, waduh, ini contoh tentang orang-orang yang tidak yakin sama Allah. Ya, emang dah keluarga gue mah keluarga udah miskin dari dulu, nggak bakal bisa kaya-kaya. Nah, ini termasuk orang yang tidak mau berpositif thinking kepada Allah. Maka seumur hidupnya bakal susah, bakal melarat. Kenapa? Karena sudah suuzon sama Allah. Tapi kita ketika punya pikiran jernih, ya Allah, saya yakin dengan kekuatanmu, keagunganmu, rahmatmu, engkau berikan aku rezeki yang banyak. Nah, meskipun dia orang miskin, nanti Allah akan berikan rezeki kepada anak-anaknya untuk menjadi orang-orang besar. Maka penting ini menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita ya bersandar sama orang kaya, kita nyaman bergaul sama orang kaya, makan dibayarin, minum dibelikan, kopi dibeliin. Oh, enak banget pikiran dia, enak. Ketika orang kaya bangkrut, lu ditendang. Hilang. Kita bersandar sama jabatan, ketika jabatan sudah hilang, kita hilang juga lah. Tapi kita kalau bersandar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah zat yang tidak akan pernah hilang dan tidak pernah akan bangkrut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali konsep ibadur rahman besok. Cuma esok hari, karena hari Kamis, kita akan mulai lebih awal di jam 5. Kenapa? Karena maghribnya kita punya acara di masjid, yaitu membaca tahlil, yasin, dan lalu membaca barzanji maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, besok pagi ada pengajian dari kawan saya Ustadz Roziki, lalu maghribnya jam 5, kita mulai terlebih dahulu, lebih awal. Insya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan dari kajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita berlipat-lipat. Amin. Buat beli rumah tingkat. Amin. Bisa kebeli mobil mengkilat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting kita semua pasien dan saya sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.